نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita pada kesempatan di hari yang mulia ini, Yaumil Jumu'ah, kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam makna imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada tujuan hidup. Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini ada tujuannya. Tujuannya bukan mencari dunia, tujuannya bukan mencari harta, tujuannya bukan mencari kedudukan, tapi tujuannya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Faqala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin, ayo kita sama-sama di dunia yang sangat singkat ini, yang namanya al-maut, kematian itu kita tidak tahu bila waktunya datang, kapan datangnya. Itu semua takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita yaitu adalah mempersiapkan diri kita, memperbanyak bekal. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kita mati kecuali di tempat-tempat yang baik. Jangan sampai kita mati kecuali kita membawa cinta dan mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau Anda dan kita semuanya, kalau nama-nama kita ingin ada di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah daripada tujuan juga daripada hidup kita. Hidup kita di dunia ini, jadikan hidup kalian hanya semata-mata menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jadikan hidup kalian hanya semata-mata buat Nabi Muhammad senyum. Jangan sampai buat Nabi Muhammad menangis. Sudah cukup, ma'asyiral hadirin. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, Rasulullah disiksa, Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, Rasulullah hingga ingin dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad yang lahir dari kota Mekah dibaikkan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sudah cukup yang diceritakan oleh Rasulullah. Ayo kita sama-sama, kita umatnya Nabi, umatnya Rasulullah SAW, jadikan hidup dan waktu kita semata-mata hanya untuk buat Nabi Muhammad senyum kepada kita. Nabi Muhammad senang kepada kita. Kalau Nabi sudah senang kepada Anda, Nabi Muhammad sudah senyum kepada Anda, siap-siap surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci surga, bahkan surga tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya kita ingin dikenal oleh Nabi? Hati kita ada di hatinya Nabi, nama kita ada di hatinya Rasulullah. Maka tiada lain kecuali Anda dan kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amalan yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah kerjakan amalan itu. Allah perintahkan kita salat wajib, Allah tidak salat, ma'asyiral hadirin. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, Allah tidak puasa, ma'asyiral hadirin. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji
Allah tidak haji. Tapi tak kalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum perintahkan kepada kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang lebih dulu salawat kepada Rasulullah. Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi sampai kapan? Sampai terus dan terus sampai yaumil qiyamah. Tidak pernah henti-hentinya Allah bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada guru besar di kota Makkah yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasan. Ini orang ingin bertanya kepada Sayyid Muhammad. Datang kepada Sayyid Muhammad Al-Habib Muhammad. Beliau bertanya, "Ma fa'alallahu la'an?" Apa yang Allah kerjakan sekarang? Ini pertanyaan tidak boleh semestinya ditanyakan. Tapi Sayyid Muhammad orang yang cerdas. Beliau itu tidak akan menjawab kecuali beliau itu melihat seseorang ini betul-betul orang yang jahil atau orang yang pengen menguji daripada ilmu saya. Sayyid Muhammad tahu ini orang memang orang jahil, orang yang tak paham ilmu. Akhirnya dijawab oleh Sayyid Muhammad. Yang Allah kerjakan sekarang adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah dijawab, ditanya lagi, apa dalilnya wahai Habib? Maka dijawablah dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sholawat kepada Nabi Muhammad tidak pernah henti-hentinya sampailah hari kiamat. Ini Allah yang kuat. Allah yang menciptakan kita tidak pernah lupa sholawat kepada Nabi. Ini salah satu tanda cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Anda ada masalah, jangan lupa sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda pengen sukses, sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda pengen senang di dunia, sholawat kepada Nabi Muhammad. Pengen senang di kuburan, sholawat kepada Nabi Muhammad. Pengen ditolong di kuburan, sholawat kepada Nabi Muhammad. Pengen selamat jalan di siratal mustaqim, sholawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya apa? Jadi waktu kalian hanya semata-mata sholawat kepada kanjeng Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, tak kalau Allah perintahkan dan Allah tawarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, kata Allah, mau tidak kamu nanti di padang mahsyar, kamu tidak akan merasakan yang namanya kehausan. Padang mahsyar ini panas, tidak ada air minum waktu itu. Lalu Allah tawarkan kepada Nabi Musa, mau tidak kamu tidak akan merasakan kehausan wahai Musa? Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa itu ya Allah? Lalu Allah menjawab, aksiris sholat ala Muhammad, perbanyaklah kamu salawat kepada Nabi, maka kamu tidak akan merasakan kehausan ketika kamu berada di padang mahsyar. Salawat yang banyak ya Tuhan. Apalagi ini hari Jumat. Hari Jumat nanti nama-nama kita akan disetorkan oleh malaikat, akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Bayangin kalau nama kita wahai Tuhan, nama kita disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Datang malaikat kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan salawat kepadamu. Bayangin kalau anak kita salawat, ayah kita tidak salawat, berkah anak kita, nama ayahnya pun disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Apalagi kalau nama kita dikenal oleh Rasulullah, nama kita ada di hatinya Nabi Muhammad, Allah, maka kita insya Allah ahli jannah, ahli surga. Kalau nama kita sudah dikenal oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Ada lagi satu cerita. Ada orang soleh, dia punya tetangga, ini tetangganya orang ahli maksiat. Sampai-sampai ini orang soleh saking kasihannya sama tetangganya yang maksiat ini, selalu dinasihatinya, diberikan nasihat, ya pula taubat kepada Allah, jangan kau maksiat. Nanti kau mati dalam keadaan suruh khatimah, taubat sebelum kau mati. Tetaplah dia maksiat, tidak mau mendengarkan daripada nasihat orang soleh. Singkat ceritanya ini tetangganya meninggal. Ketika meninggal orang soleh ini berkata, ya Allah kasihan, belum sempat taubat dia sudah meninggal, saya khawatir dia ahli neraka. Akhirnya ini orang soleh tidur di waktu malam. Ketika di waktu malam dia bermimpi, dia melihat tetangganya ini berada di alam surga, berada di tempat yang hebat. Terkejut ini orang soleh bertanya, kok bisa kau berada di tempat surga?
memberikan kamu kenikmatan di alam surga yang luar biasa ini. Lalu orang maksiat tadi berkata, ya betul saya maksiat, tapi saya tidak pernah lupa. Saya ini selalu sholawat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dengan sholawat Rasulullah bantu saya. Maka daripada itu ma'asal hadirin, ayo kita sama-sama perbanyak kalian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa ini hari Jumat, nanti pulang ke rumah pegang tasbih Anda, sholawat kepada Nabi. Minimal dalam sehari 300 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Anda banyak sholawat, jangankan 300 kali. Satu kali kalau kita sholawat, tapi kita menghadirkan Nabi di hati kita, menghadirkan Rasulullah di mata kita, menghadirkan Rasulullah seluruh daripada hati kita. Satu sholawat yang Anda baca, Anda bisa mimpi Nabi Muhammad. Itu semua tidak akan bisa Anda lakukan kecuali Anda bisa memaafkan orang yang menzalimi kamu. Kalau kamu bisa memaafkan orang yang menzalimi kamu, orang yang menjahatkan kamu, kamu bisa maafkan, maka hati kamu bersih ketika Anda sholawat. Anda bisa melihat daripada nur dan cahaya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, mudah-mudahan Allah Taala selalu memberikan kepada kita kenikmatan sholawat. Allah Taala memberikan kita nikmat lisan, jadikan lisan kita berbanyak sholawat. Allah Ta'ala memberikan kita nikmat anak, jadikan anak-anak kalian bercinta kepada Rasulullah SAW. Jadikan semua hidup kalian, waktu kalian semacam sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada waktu mereka kecuali hanya untuk Nabi. Tidak ada uang masa mereka kecuali hanya untuk Nabi. Tidak ada harta mereka kecuali hanya untuk Nabi. Keseluruhan hidup mereka hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua harus kita lakukan. Jadikan semua waktu kita, masa kita, kehidupan kita tiada lain hanya untuk membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kita, Nabi Muhammad senang kepada kita. Kalau Nabi sudah senang kepada kita, insya Allah semuanya kita akan ahli jannah, kita akan ahli surga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan mahabbah, mati dalam keadaan cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni musikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Faqala azza wa jalla, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa taqaddam wa iyyakum ala siratal mustaqim ala bihi wa ala bil alim. Aqulu ma sami'tu fa astaghfiru wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah ibrahim liman jahadani wa kabara, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma tada'in min Allah wa azhaba min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah fi ma amara wa amana wa jazakum Allah subhanahu wa ta'ala amara bil salati ala nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qul ashabil kiram sabil kasri 'ali wal fakhri alladhi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali radhiyallahu anhum wa qala ashabil bashir wal jannah wa sabil ashabil khairin wa ashabil tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa 'ala ma'ahum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب وتجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئات اللهم اغفر لنا وارحمنا والمسلمين وعافنا واحفظنا والمسلمين واجنا ويا شر المصائب الدنيا والدين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمر وتعالى عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله ومن ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة